Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Silahkan disimak. Apa ya garis itu? Nah, coba perhatikan titik-titik berikut. Jika titik-titik tersebut ditarik menjadi satu, maka akan diperoleh sebuah garis lurus. Jadi, garis adalah deretan titik-titik atau banyaknya tak terhingga yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Dengan kata lain, garis merupakan kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya, sehingga menjadi suatu garis. Nah, di bawah ini ada garis yang terdapat dua panah, yaitu panah di kiri dan di kanan. Itu sama dengan garis yang dapat diperpanjang ke arah kanan dan kiri. Sedangkan yang berikutnya adalah garis yang mempunyai satu panah di arah kanan, yaitu garis yang dapat diperpanjang ke arah kanan. Sedangkan yang selanjutnya adalah garis yang mempunyai panah di arah kiri, sama dengan garis yang dapat diperpanjang ke arah kiri. Jadi garisnya hanya bisa ditarik lebih panjang ke arah kiri. Nah, berikut ini adalah penamaan garis. Jadi, dalam garis di bawah ini dapat diberi nama, yaitu satu, garis AB. Garis AB adalah garis yang berada di titik A dan B, di tengah-tengah titik A dan B. Sedangkan untuk garis BC, yaitu garis yang berada di tengah-tengah titik B dan titik C. Dan yang selanjutnya yaitu garis AC, yaitu garis yang berada di tengah-tengah titik A dan titik C. Jika dari titik ABC dijadikan satu garis, maka dapat juga disebut dengan garis M dengan huruf kecil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara garis itu. Ayo, apa ada yang tahu? Nah, nggak ada yang tahu ya. Jadi hubungan antar garis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah garis sejajar, yaitu dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Pada gambar di bawah ini, garis M sejajar dengan garis N. Dapat ditulis M sejajar dengan N. Dan yang kedua adalah garis berpotongan. Jika dua buah garis mempunyai titik potong atau titik persekutuan, maka dua buah garis disebut berpotongan, seperti gambar di bawah ini. Garis M berpotongan dengan garis N. Nah, lanjutan dari garis berpotongan tadi yaitu jika titik potong kedua buah garis membentuk sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut dapat dikatakan berpotongan tegak lurus serta dapat ditulis M tegak lurus N, seperti pada gambar di bawah ini. Dan yang selanjutnya yaitu garis berimpit. Garis berimpit adalah dua buah garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut saling menempel dan searah sehingga memiliki tak hingga titik persekutuan
Oleh karena itu, dua garis yang berimpit terlihat seperti hanya satu garis. Adapun garis berimpit dapat kita lihat ketika posisi jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada jam menunjukkan 12.00 seperti gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu garis bersilangan. Jika dua buah garis tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang, maka kedua garis tersebut dikatakan bersilangan. Dapat dilihat dari gambar tersebut, terlihat bahwa garis EH bersilangan dengan garis AB. Sekarang, apa itu garis horizontal dan garis vertikal? Jadi, garis vertikal dan horizontal dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Berdasarkan kedudukannya, garis dibedakan menjadi dua, yaitu satu, garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar atau lurus, sedangkan garis vertikal yaitu garis yang arahnya tegak. Wah, sekarang apa sih sudut itu? Jadi, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Kaki sudut merupakan garis-garis pembentuk sudut. Bisa dilihat dalam gambar di bawah ini. Titik B disebut titik sudut atau pangkal karena merupakan titik perpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut. Simbol untuk sudut adalah seperti huruf V yang dihadapkan ke kanan. Nama-nama sudut berikut ini adalah berdasarkan huruf-huruf yang tertera pada ujung-ujung garis di sudut tertentu. Perhatikan ya gambar di bawah ini. Di situ terdapat huruf PHR. Nama sudut pada gambar di atas adalah sudut H, ditulis dengan menggunakan lambang sudut, atau sudut PHR ditulis dengan menggunakan lambang sudut dan PHR. Yang selanjutnya adalah macam-macam sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, sehingga besar sudut siku-siku adalah pasti 90 derajat. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Dan yang selanjutnya adalah sudut lancip. Adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut siku-siku dan besar sudutnya pasti kurang dari 90 derajat. Dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih besar dari sudut siku-siku
dinamakan dengan sudut tumpul, sehingga besar sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Jadi jika ada sudut yang lebih dari 90 derajat, itu dinamakan dengan sudut tumpul. Sekarang kita akan membahas tentang mengukur sudut pada dua buah garis. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut dinamakan busur derajat. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung sudut pada dua buah garis. Berikut contohnya. Tentukan besar sudut BAC pada gambar di bawah ini. Jawab. Langkah-langkah menggunakan busur. Yang pertama, perpanjang salah satu garis, misal garis AC. Lalu, tentukan pusat busur di titik A dan garis 0 derajat di garis AB. Lalu, perhatikan perpanjang garis AC. Jadi, terlihat besar sudut BAC sama dengan 81 derajat. Nah, sekarang mengukur besar sudut pada bangun datar. Coba perhatikan bangun persegi panjang berikut ini. Kita bisa mengetahui besar sudut yang dimiliki oleh persegi panjang melalui sifat-sifatnya. Persegi panjang adalah salah satu bangun datar yang memiliki 4 sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Persegi panjang memiliki 2 sisi sejajar yang sama panjang. Dari gambar tersebut, sudut-sudut yang dimiliki persegi panjang besarnya 90 derajat atau sama dengan besar sudut siku-siku. Jumlah garis pada persegi panjang adalah 4 buah garis, yaitu garis AB, BC, dan AD. Jumlah sudut pada persegi panjang ada 4 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sekarang coba hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 03.25 seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Diketahui jarum detik menunjukkan ke angka 12 dan jarum jam menunjukkan ke angka 3 lebih. Jarum menit menunjukkan ke angka 5. Perlu diingat bahwa besar sudut jam 01.00 sama dengan 30 derajat dan besar sudut antar menit adalah sebesar 6 derajat. Ayo selesaikan. Nanti saat pembelajaran, Ibu akan menanyakan hasil dari soal yang Ibu berikan ini. Ayo diperhatikan ya. Wah, sudah selesai ya video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video yang Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat belajar. Matematika menyenangkan loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.